Shalom Bapak Ibu, Saudaraku semuanya, apa kabar? Semuanya dalam penyertaan Tuhan dan dalam perlindungan Tuhan. Di minggu spesial ini kita bersyukur Tuhan memberikan kita kesempatan untuk beribadah kembali. Mari Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita tundukkan kepala kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu atas segala berkat-Mu dalam hidup kami. Untuk kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami terpelihara semuanya hingga hari ini. Terima kasih untuk kesehatan yang Engkau berikan. Terima kasih untuk setiap makanan, minuman. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan pimpin semua hamba-hamba-Mu, para pelayan Tuhan. Tuhan juga menolong setiap jemaat-Mu di setiap tempat kami masing-masing. Tuhan memberkati, Engkau hadir Tuhan dan melawat setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita bermazmur bagi Dia. Banyak yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan atas perbuatan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur atas kasih setia-Mu. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Naikkan syukur-Mu, naikkan pujian-Mu di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Kami bersyukur. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Oh, katakan ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu
hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Sungai sukacita Tuhan mengalir dalam hati kita. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu Tuhan mengalir di hati kami. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Mari menari, menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Amin. Sukacita Tuhan penuh di hati kita. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Amin. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Terima kasih buat sukacitamu dalam hati kami Tuhan. Kau sangat baik dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Ada sukacita di hati kita. Itulah kekuatan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk ditaburi benih firman Tuhan. Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran,
janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Salam. Hari ini saya akan membawakan sharing refleksi rohani bagi Bapak Ibu sekalian. Kiranya melalui refleksi rohani ini dapat memberkati kita semua. Refleksi ini berjudul Hospital atau Rumah Sehat. Selama ini kita anggap arti hospital adalah rumah sakit. Benarkah demikian? Kita lupa bahwa hospital berasal dari kata hospitality yang berarti keramahan.
jika dikaitkan dengan makna hospital, betul juga. Mereka yang pergi ke hospital seharusnya mendapat keramahan atau pelayanan dari para pegawai tempat tersebut. Selama ini kita telah salah memahami makna rumah sakit. Lalu apa relevansinya hospitality dengan situasi dan kondisi pandemik sekarang? Relevansinya yaitu bahwa keramahan mendapat ujian dan tantangan pada hari ini, karena keramahan telah menjadi luntur. Menurut KBBI, arti kata ramah adalah baik hati dan menarik budi bahasanya, manis tutur katanya dan sikapnya, suka bergaul dan menyenangkan dalam pergaulan. Berikut ini ada 5 ciri-ciri keramahan orang Indonesia di mata dunia. Yang pertama, murah senyum. Senyumnya diobral. Yang kedua, suka berinteraksi dengan orang lain. Jangan gosip ya, atau ngerumpi. Lalu yang ketiga, bersikap santun. Dan yang keempat, suka menolong. Biasanya tidak tahan melihat orang lain yang membutuhkan pertolongan, reaksi yang spontan. Dan yang terakhir adalah suka bergotong royong. Ini dapat ditemui ketika ada kerja bakti. Selain keindahan alamnya, inilah nilai jual negeri kita, yaitu keramahan masyarakatnya yang terkenal di mata dunia. Lalu bagaimana dengan keramahan kita yang bercirikan Kristen yang terkenal juga, yang konon bukan hanya ramah di gereja saja, tetapi juga kepada tetangga, kanan kiri, di lingkungan masyarakat, dan bahkan ramah pula isi dompetnya, murah hati, suka bagi-bagi hadiah, bagi-bagi kado, bagi-bagi sembako. Emangnya sinterklas bang? Seharusnya keramahan Kristen yang termanifestasikan meluap dari hati yang penuh kasih Kristus. Keramahan yang ada dalam diri kita mendapatkan tantangan dari situasi dan kondisi hari ini. Keramahan yang kita miliki seharusnya menjadi energi yang berlimpah untuk merawat sesama kita dalam kesusahan besar ini. Berikut adalah cuplikan kisah nyata keramahan organik ribuan tahun lalu yang bisa kita download ulang secara gratis ke file hidup kita. Barangkali keramahan yang kita punya dulu belum sempat di-upgrade atau mungkin sudah terdelete. Kejadian 18 ayat pertama sampai selesai menampilkan bagaimana Abraham menyambut 3 orang tamu asing. Dalam tradisi Yahudi disebutkan bahwa ia menawarkan keramahan terbaik bagi mereka yang dalam konteks nomadik waktu itu meliputi 3 hal. Ketiga hal itu adalah tawaran untuk memberi minum, memberi makan, dan memberi tumpangan. Keramahan yang pertama adalah memberi minum, berarti menyelamatkan hidup secara air.
air adalah sumber kehidupan. Suatu isyarat keramahan yang minimal seperti di desa, orang menyediakan air putih dalam kendi atau teko di atas meja di bagian ruang tamu di rumah yang paling depan dan menghadap ke jalan, sehingga para pelintas yang lewat, yaitu orang-orang jauh, dapat sekedar mampir ngombe atau minum lalu kembali melanjutkan perjalanan. Ini adalah kebaikan meski dianggap formalitas. Jika kita diberi kesempatan bisa menjadi berkat untuk orang lain, kenapa tidak kita lakukan meski itu hanya sekedar air? Ada banyak orang-orang yang di sekitar kita yang haus akan air hidup. Mereka membutuhkan keselamatan dan mereka membutuhkan air sejuk hidup kita yang memancar keluar dari dalam diri kita. Perilaku dan teladan Kristus, Sang Air Hidup, hendaknya mengaliri dan meneduhkan kehidupan kepada banyak orang, baik masa kini dan nanti. Dalam hal ini, suatu saat Tuhan akan mengungkap di dalam Matius 25 ayat 35b, sebab ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Keramahan di bagian kedua adalah memberi makan, bukan saja menyelamatkan hidup, tetapi juga menunjukkan kesediaan berbagi, membangun relasi sosial atau sesama manusia, menawarkan makan kepada orang asing atau tamu. Ini adalah suatu interaksi, memberikan ruang relasi yang lebih bermakna. Sudah diberi air, lalu diajak makan. Wah, ternyata bukan basa-basi. Di momen pandemik ini, memberi makan, memberi minum, memberikan perhatian atas kebutuhan primer orang-orang miskin, orang-orang dalam kesusahan, karena krisis yang hebat ini adalah tindakan mulia. Berempati terhadap kesusahan orang lain dengan turut andil memikul beban sosial dalam peran diakonia tanpa kehilangan misi Allah merupakan esensi atau intisari kekristenan kita semua. Dalam hal ini Tuhan Yesus juga akan mengungkap, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Keramahan yang ketiga adalah memberi tumpangan. Ini yang paling menantang dan yang paling gokil. Ada taruhan besar untuk individualisme, eksklusivitas, karena dalam hal ini berarti siap memberi ruang hidup bagi sesama dan mengizinkan orang asing masuk bukan saja ke rumah, tetapi sampai ke beranda hati kita. Inilah teladan Abraham. Bagaimana dengan kita? Apakah kita cukup berkata, maaf, kamar penuh? Esensi kekristenan dalam kaitan penugasan ilahi hari ini diuji secara hebat oleh Tuhan. Peranan kekristenan yang mengacu kepada konsep keharam dan terang harus dimaknai benar-benar, bukan hanya dijadikan slogan. Kenyataan hari ini bahwa masyarakat di luar gereja, merekalah yang hari ini kesepian, piatu, kelaparan, tersesat, terlantar, keterasingan, dalam kesusahan. Ketika kita mengetahui keadaan yang demikian, kita jangan mengeraskan hati atau mengepal tangan, tidak mau memberi. Dalam hal ini Tuhan akan mengungkap,
Sebab ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Keramahan atau hospitality hari ini dalam kondisi bertaruh. Apakah kita akan menawarkan keramahan atau tidak? Apakah kita masih asumsi dan menganggap lawan dan bukan sebagai kawan terhadap sesama kita? Itulah sebabnya kitab suci dengan jujur menunjukkan sosok Abraham sebagai model hospitality sekaligus model permusuhan atau hostility. Peristiwa permusuhan yang dilakukan Abraham terjadi pada Kejadian 21 ketika Abraham mengusir Hagar dan anak kandungnya yaitu Ismail. Di sini ketidakramahan ditampilkan Abraham. Bukankah arti hubungan atau relasi kita antar sesama manusia yang kita pahami selama ini dijungkir balikan logikanya oleh pandemi? Keramahan dan permusuhan telah menjadi tantangan harian kita hari-hari ini. Faktanya, hari ini jika kita sayang terhadap sesama malah harus menjaga jarak. Harus pakai masker, tidak boleh bersilaturahmi, tidak boleh berjabat tangan. Wajah kita sebenarnya adalah topeng yang menutupi jiwa. Jadi tidak pakai masker belum pasti jujur dan terbuka. Memakai masker tidak mesti dusta dan muslihat. Keramahan sejati dan yang sempurna melampaui semua protokol itu. Dan tidak ada keramahan tanpa syarat, apalagi yang sempurna. Itu di luar pengalaman manusia. Kasih Tuhan pasti berlimpah, tetapi kasih manusia terbatas. Hari ini di tengah pandemik yang tidak ramah ini, telah sekian lama hubungan antar sesama manusia, sesama komunitas, sesama gereja, sesama tubuh Kristus, relasi, customer, kolega kerja, tetangga, masyarakat, bahkan mungkin dengan anak, istri, orang tua, mertua, mantu, dan keluarga atau yang lain-lain. Akankah dibiarkan terus-menerus terjadi permusuhan seperti serial drama Korea atau sinetron TV yang tidak berkesudahan? Masihkah kita bangga dengan sikap eksklusif, individualis, apatis, dan hostility? Mari kita akhiri permusuhan dan berdamai dengan apapun, baik itu situasi kondisi saat ini dan juga terhadap siapapun. Sikap kita terhadap sesama adalah representasi sikap kita kepada Tuhan. Dia Tuhan biasa menyamar menjadi siapapun untuk bertamu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk refleksi rohani yang telah kami dengarkan. Terima kasih Engkau mengingatkan dan menyadarkan kami bahwa hari-hari ini kami telah menjadi dingin dan kami tidak lagi ramah terhadap sesama kami. Kami telah egois. Kami telah menjadi individualistis, telah menjadi eksklusif, sehingga kami tidak melihat penderitaan orang lain. Kami lebih mementingkan diri kami sendiri dan kami lupa bahwa ketika kami dalam kondisi kami berdosa,
kami akan binasa, kami terasing dan kami terlantar, kami telanjang, Engkau datang, memungut kami, menjadikan kami anak-Mu, menjadi umat tebusan-Mu hingga hari ini. Kami menaikkan ucapan syukur ini dan berterima kasih kepada-Mu ya Bapa, bahwa Engkau adalah Allah yang telah menolong kami. Terima kasih Tuhan, kiranya refleksi ini dapat meneguhkan kami, sehingga kami benar-benar menjadi anak-anak-Mu yang memiliki keramahan terhadap sesama kami. Dan kami mengingat bahwa Engkaulah Allah yang telah lebih dulu ramah kepada kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan dan doa dan syukur ini. Amin. Atas nama jemaat kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Andreas Sujoko yang boleh melayani pemberitaan firman Tuhan hari ini, dan semua juga tim ibadah yang boleh menyelenggarakan ibadah hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati pelayanan saudara. Segala jerih payah saudara tidak akan pernah sia-sia. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini dan kita tutup dengan doa penutup dan doa berkat. Mari sekali lagi kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk seluruh rangkaian ibadah yang boleh kami selenggarakan hari ini. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau. Berkati hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang telah melayani dalam ibadah online ini. Baik tim pujian penyembahan, tim multimedia, hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, dan juga jemaat yang dengan setia boleh mendukung pekerjaan Tuhan dalam dana-dana mereka. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, dan kalau sebentar kami mengakhiri ibadah ini, Tuhan kiranya memberkati kami sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kedangkan tangan-Mu, arahkan hati-Mu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat itu datang dari Allah Bapa kita di surga. Kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus serta pimpinan penyertaan Roh Kudus akan memimpin menyertai hidupmu. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali menjemput kita sekalian dalam awan-awan permai. Sama-sama ini berkati kita berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.